Samuel 26 ayat 1 sampai dengan 25. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Zeruya, saudara Yoab, katanya, "Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu?" Jawab Abisai, "Aku turun bersama-sama dengan engkau." Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lalu kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Katanya, "Tidakkah engkau menjawab, Abner?" Maka jawab Abner, katanya, "Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya?" Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, Tuan Raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu,
Kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan dengan berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Allah lain." Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, "Aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh, dan aku sesat sama sekali." Tetapi Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Lalu berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Matius 16. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak menjumpai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit, kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberangi danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus,
Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Dengan pengharapan yang teguh, jangan goyang, ya. Karena ketika kamu goyah sedikit saja, nggak jadi, saudara ya. Sedikit saja, saudara. Ya, kalau matamu gelap, hilang, saudara ya. Itu namanya tenggelam, peteng hilang, saudara ya. Nah, mata gelap, udah terang dong sekarang, ya. Kalau matamu gelap sedikit saja, saudara, hilang semua, saudara. Jadi kamu harus selalu cintanya itu harus dijaga. Makanya jangan berhenti berbuat baik. Ketika kamu dalam pencobaan sekarang, kamu yang lagi dalam tekanan yang besar, saudara, Anda yang sekarang sedang di dalam pencobaan yang luar biasa, jangan berhenti berbuat baik. Baik itu gelap hidupmu sekejap saja. Les, kayak orang naik mobil, kamu ngantar sep gitu ya. 14, saudara. Itu namanya petang hilang, tenggelam, saudara ya, petang hilang. Hati-hati, saudara. Saudara, kenapa bisa petang hilang? Supaya bagaimana caranya? Ya, kamu harus selalu berbuat kebaikan, saudara. Dan ketika kamu berbuat kebaikan, apapun ya yang kamu lakukan dalam kebaikanmu itu, kamu sedang merawat taman hidupmu, saudara. Dan memang penuh dengan onak duri. Hidupmu sekarang penuh dengan onak duri. Kita tidak tahu apa masalahmu ya. Tapi memang kalau saat ini hidupmu dengan penuh onak duri, kamu kebaikan-kebaikan di tengah onak duri itulah yang akan membuat taman itu nanti jadi indah. Sehingga suatu hari kamu akan menikmati taman Eden. Bukan secara metafora, tetapi hurufiah. Karena kamu sekarang sedang berada di sebuah tanah yang terkutuk. Ya, Anda ya yang sekarang masih di dalam berbagai macam pergumulan hidupmu, kamu sedang berada di tanah yang terkutuk. Dan kamu harus memberkati tanah itu, saudara. Tanah yang terkutuk itu harus kamu berkati. Dan
tanah yang terkutuk penuh dengan onak duri ini, penuh dengan peluh keringat penderitaan ini, nanti akan menjadi Eden. Ya, makanya Tuhan berkata, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di Eden, saudara. Apa yang kamu lepaskan di dunia, kalau kamu melepaskan berkat, kamu akan melepaskan berkat di Edenmu. Kalau kamu melepaskan kutuk, ya kamu akan melepaskan kutuk di Edenmu. Apa yang kamu sekarang sedang gumuli? Kalau kamu lepaskan kutuk kepada orang lain, kamu sedang melepaskan kutuk bagi Edenmu, saudara. Kamu melepaskan berkat di dunia jasmaniamu, kamu lepaskan berkat di Edenmu, saudara. Makanya banyak orang tidak menyadari, banyak orang tidak ngerti bahwa ya, dia mengutuki orang dan dia bangga, apalagi kalau kutuknya berhasil, saudara, yang mau terjadi puas dia, saudara. Dia nggak sadar ketika dia lepaskan kutuk itu sedang ikuti dia ke Eden. Edenmu yang indah itu pun bisa menjadi tempat yang terkutuk. Jangan kamu pikir Edenmu tidak bisa menjadi tempat yang terkutuk, saudara. Taman Eden itu, ya, di zamannya Adam dan Hawa itu lokasinya ada di gurun pasir Arabia hari ini, saudara. Itulah bekasnya Taman Eden. Ya, dan tanah itu sekarang menjadi tempat terkutuk. Kamu masuk ke sana pasti mati, saudara. Ya, di gurun pasir Arabia itu, di tengah-tengah Arab itu, ya. Itu dulu Eden. Itulah lokasi Eden itu dulu. Karena terkutuk. Ya kan? Kematian. Makanya jangan lepaskan kutuk, saudara. Kamu harus belajar dari Daud yang belajar melepaskan berkat, melepaskan pengampunan, ya. Bukan karena orang itu layak diampuni, kalau bisa dicotok dimutilasi, saudara. Bukan karena dia layak diampuni, tapi karena buatmu sendiri. Itu karena untukmu sendiri. Kamu lepaskan pengampunan buat dia, maka Tuhan akan lepaskan pengampunan sebesar apa kamu lepaskan pengampunan kepada sesamamu, segitu juga sang cinta itu, ya, bisa melepaskanmu. Bukan karena kamu hebat, bukan karena sang cinta itu tidak maha kuasa, bukan. Karena sebetulnya pengampunan yang kamu lepaskan adalah sebuah pengakuan bahwa kamu mendapatkan, ya itu udah cintamu berarti cuma segitu. Nah, ini kan paradoks kan, ulangi ya, saudara, ya. Seberapapun pengampunan yang kamu lepaskan kepada orang, kamu mendapat pengampunan juga segitu. Ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kata Tuhan Yesus kan ngajari doa. Seberapa kamu mengampuni orang, segitu juga kamu akan diampuni. Oh, kalau gitu pengampunan Tuhan nggak maha kuasa dong. Bukan, saudara. Tetapi kamu yang tidak mau menerima pengampunan itu. Ya. Kalau tanganmu itu penuh, ya, tanganmu itu penuh, ya, dengan segala dendam, ya, kamu ganduli masa lalumu, ganduli dendammu, ganduli semua. Kalau kamu tidak mau lepaskan, ya kamu tidak bisa mendapatkan. Seberapa kamu lepaskan, sebegitu juga kamu mendapatkan. Bagaimana aku bisa melepaskannya, Pak? Aku belum punya. Sudah ada, tinggal kamu ambil. Sudah ada, tinggal seberapa kamu mau membuka dirimu bagi pengampunan, maka tempatnya sudah penuh, saudara. Ya, ini kan tumbler, ya. Ini tempatnya sudah penuh, saudara. Ini dalamnya isinya air putih, saudara, ya. Ini dalamnya ini isinya air kotor. Saya mau tukar, saudara, airnya ini supaya jadi bersih. Seberapa saya dapat air bersih, saudara, harus saya buang isinya ini. Harus saya buang. Seberapa saya buang, segitu juga saya dapat. Ya kan? Seberapa saya buang, segitu saya dapat. Masalahnya air putihnya ini ada. Hanya tinggal sudah ada. Pengampunan itu sudah ada pada kamu. Tuhan itu maha kuasa mengampunimu. Pengampunan itu sudah tersedia. Masalahnya kamu tidak mau membuang hatimu yang kotor itu. Kamu tidak mau buang hatimu yang penuh dendam itu, saudara. Kalau kamu buang itu hatimu, isi-isinya dikeluarin semua, maka akan banyak sekali ruangan untuk cinta kasih dari surga. Apa yang kamu lepaskan, ya, akan dilepas di surga. Ya, kalau kamu melepaskan kutuk, maka kamu akan mendapat kutuk. Kalau kamu melepaskan berkat, kamu akan dapat berkat.
Kalau kamu buang itu sejauh-jauh ya, segala sakit penyakit, sakit hati dari hatimu. Jangan khawatir tempat itu jadi kosong, biar Tuhan Sang Cinta yang menempati hatimu. Sekarang tempatmu itu penuh dengan dendam, sehingga tidak ada ruang bagi Roh Kudus. Tidak ada ruang bagi Sang Cinta. Ya, saudara ya. Makanya hatimu jangan gelap. Gelap hilang, saudara. Petang hilang pokoknya. Jangan gelap. Terus isi hidupmu dengan kebaikan. Terus, saudara. Jangan sampai hari ini kamu tidak berbuat baik. Ayo, saudara. Jangan absen, jangan lalai berbuat baik. Ya, karena begitu matamu gelap, hilang, saudara, semua hidupmu, saudara. Petang hilang. Hilang gitu loh ya. Nah, mari sekarang saudara-saudara buang semua yang kotor-kotor itu, saudara. Ya, isi dengan yang sudah disediakan sama Tuhan. Pengampunan, cinta kasih karunia. Seberapa kamu bisa buang itu, sebegitu juga kamu bisa mendapatkan pengampunan itu. Sebegitu juga kamu bisa mendapatkan cinta. Sebegitu juga kamu mendapatkan berkat-berkat dari surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.